titik terendah yang paling mendebarkan itu akhirnya berhasil juga dilalui virus Arafik. Sony Septian sang suami tidak saja lolos dari ancaman stroke berat, tetapi juga terus memberi tren perkembangan positif setiap harinya. Dari yang hanya tidur dan bahkan mentalnya sempat ambruk, Sony kini tidak saja belajar jalan sendiri, tetapi juga mulai latihan naik turun tangga. Semangat dan moralnya pun mulai bangkit lagi. Dekat doa begitu banyak orang, terutama teman-teman dan para sahabat yang rutin menjenguknya di rumah sakit. Terus jalannya dari yang tadi aku bilang dipegangin sampai udah nggak dipegangin lagi gitu. Terus juga dia happy didatengin temen-temennya tuh, dia senang. Apalagi kan Ustadz Maulana setiap hari ya, hampir setiap hari datang gitu, ngasih support. Terus juga kadang-kadang main sama anakku juga gitu, dan semangatin dia kayak gitu sih. Kayak mulai naik tangga gitu, naik turun tangga gitu, biar otot-ototnya juga jadi kuat lagi gitu. Kalau yang kemarin itu jalan, pokoknya lebih banyak jalan, terus kayak tangannya disuruh rentangin gitu-gitu, kayak yang digitu-gituin, terus menahan begini gitu, nahan kayak gitu-gitu. Terus juga kemarin belajar duduknya nggak boleh dihentak gitu, jadi harus pelan-pelan mastiin dirinya dia memang udah bisa, otot-ototnya enak semuanya gitu. Namun dari sekian banyak sahabat dan orang terdekat yang datang menjenguk, kunjungan paling bikin haru sekaligus cukup mendebarkan adalah kedatangan sang ibunda Sony sendiri yang rupanya selama beberapa hari ini sengaja dikondisikan untuk tidak usah datang. Namun namanya naluri seorang ibu, akhirnya tak seorang pun yang mampu menghentikan langkahnya. Hanya saja demi menjaga kestabilan emosinya, kondisi real Sony tidak di-spill sama sekali. Tapi kan aku udah sempet bilang sih, udah mah nggak apa-apa, udah didoain aja gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak ngasih tahu sih, maksudnya sakitnya sampai ada tindakan tuh kita nggak ngomong. Jadi kita cuma kayak ngomongnya ya udah mah ini cuma disuruh istirahat aja kok di rumah sakit, nggak ada apa-apa. Kan nanyain terus kenapa sih gitu kan, karena cukup lama ya di sini gitu. Ya sih Sony, Reza juga kemarin bilang ya emang boleh bawa mama ke rumah sakit gitu kan. Sony kan ngelarang nggak boleh, takut mama kepikiran gitu kan. Cuma mamanya kepikiran juga. Gak bisa dibohongin lah, dia ini kayaknya sakitnya nggak mungkin enteng gitu, nggak mungkin diare, masa lama banget, sempat ngomong sama saya gitu. Ya cuman saya tahan-tahan terus, waktu itu juga mama kepengen ayo dong ke tempatnya Sony, cuma saya tahan-tahan terus. Sama Sony dibilang nggak boleh ke sono, makanya saya kaget tiba-tiba Elma bawa ke rumah sakit loh. Itu mama nggak apa-apa bawa ke rumah sakit, nggak apa katanya udah. Habis dia mau katanya udah. Hingga kini, hampir 3 pekan sudah, Sony dirawat intensif di rumah sakit. Namun healing panjang di rumah sakit sebentar lagi akan selesai bila dalam beberapa hari ke depan sudah diizinkan kembali ke rumah oleh dokter. Kalau dalam minggu ini semakin baik, insya Allah beberapa hari lagi udah boleh pulang. Itu aku kayak semangat banget, yuk latihan lagi yuk gitu. Jadi di luar dari fisioterapi tuh, misalkan siang fisioterapi, itu sore aku ajak jalan lagi dia. Ntar dia seneng gitu sambil aku ajakin ngobrolin anak-anak gitu. Terus anak-anak ngapain, kalau yang di rumah Abang Fas sama Kakak Ejas. Terus ibaratnya nanti ngeliatin video-videonya anak-anak lagi gini. Dan untungnya di kamar tuh masih ada yang nomor 3 kan. Jadi dia ngeliatin anaknya yang ngelakuin kelucuan-kelucuan tuh dia happy, kayak hiburan, semangat ngeliatin anaknya gitu. Namun siapa sangka, persis disinilah salah satu tantangan terbesar yang kabarnya sempat membuat virus larut dalam curhat penuh isak tangis. Melakoni serangkaian operasi besar dan dirawat intensif hingga hampir sebulan, tagihan rumah sakit memang menjadi momok tersendiri. Apalagi kabarnya, untuk biaya selangit hingga kini, tidak semua tagihan tersebut di-cover asuransi. Sudah begitu, beberapa pekerjaan virus sang istri juga terpaksa ditunda karena tengah fokus mengurus sang suami tercinta. Ya nggak apa-apa ya, didoain aja.
rezeki kan bisa dapat dari mana aja, aku nggak mau ngomongin itulah. Insya Allah Allah akan kasih kemudahan gitu. Masih ibaratnya ya Allah masih kasih mudah semuanya, Allah kasih jalan yang baik gitu. Sebenarnya kan ada banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan gitu, ada beberapa brand juga yang itu sebenarnya sudah aku selesaikan, tapi akhirnya aku tidak bisa menyelesaikan, bahkan postingan-postingan pun semuanya aku hold dulu gitu, kayak nggak fokus lah ya, kayak nggak pas aja gitu. Aku pengen fokus ke suami aku dulu gitu. Untungnya semua yang bekerja sama dengan aku, pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya aku pending ini memahami gitu, memahami keadaan aku, dan aku bisa nanti diselesaikan setelah suami aku bisa udah pulang ke rumah gitu. Curhatan pilu dan rada sensitif Fairuz Arafik ini pertama kali dibocorkan Elmatiana sang kakak ipar. Meski betul bahwa jangan pernah meragukan Divina Providentia atau penyelenggaraan ilahi, namun sempat muncul wacana akan adanya open donasi untuk kesembuhan Sony Septian. Namun hingga saat ini, pihak keluarga mengaku belum mau menerapkan opsi open donasi tersebut. Nggak semuanya di cover. Iya mungkin juga ya, banyak lah dia pikirannya. Aku bilang Kerjaan dia yang lebih pikirin, karena kan jadi nggak jadi nih jadinya, takutnya gitu. ya, Ada kadang juga dia ngerti, kadang kan ada juga yang ya aku juga bilang sih Oni, pokoknya yakin aja setelah ini Oni pasti banyak kerjaannya. Allah penting sehat, dia penting ya, sehat, itu sehat kan lebih dulu. penting. Enggak sampai gitu. Insya Allah langsung. Insya Allah mudah-mudahan bisa teratasi. Iya. Gimana Allah aja nanti.